pada kasus 1, saya M. Hulaimah sebagai coachee dan Pak Yudi sebagai coach. Latar belakang kegiatan coaching adalah Ibu EM adalah seorang guru di kelas rendah. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Tujuan kegiatan coaching adalah Ibu EM ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari Pak Yudi, rekan sejawatnya, agar beliau dapat menemukan ide atau solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat beliau melakukan kegiatan belajar mengajar berlangsung dan membuat siswa menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikannya dengan lebih baik. Demikian dialog praktek coaching kami dalam kasus 1. Assalamualaikum Pak Yudi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu En, alhamdulillah baik Ibu En. Bu En sendiri bagaimana, apa kabar? Alhamdulillah, lagi kurang baik nih Pak. Pak Yudi, Tentu apakah punya waktu untuk iya. berbagi dengan saya? Ada Bu, tentu saja. Jadi saya ada waktu ini untuk berbagi. Apa ada yang disampaikan Bu? Begini Pak Yudi, Gimana? saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya Iya. bicarakan dengan Pak Yudi. Pak Yudi bersedia berbincang dengan saya? Tentu saja Bu. Jadi memangnya setelah perbincangan dengan saya nanti apakah ada hal yang ingin Ibu harapkan gitu dengan perbincangan ini Bu? Iya Pak, saya sih berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak Yudi. Ya, tentu saja Bu En. Memangnya setelah perbincangan dengan saya ini hal apa kira-kira yang ingin Ibu harapkan Bu? Saya berharap ingin mendapatkan solusi Pak Yudi. Ya, kalau boleh saya tahu permasalahannya Bu, seperti apa itu? Begini Pak, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan Pak. Oh begitu, ya. Kalau boleh tahu kenapa murid Ibu itu dapat mengalami kesulitan? Boleh tahu Bu, saya Bu? Ya, saya setelah perhatikan mereka itu ada beberapa faktor Pak yang membuat murid-murid itu mengalami kesulitan Pak Yudi. Ada beberapa faktor. Nah, maksud saya ini kira-kira faktor apa saja Bu yang menyebabkan seperti murid Ibu mengalami kesulitan Bu? Bu En bisa menjelaskan faktor apa saja Bu? Faktornya di sini setelah saya bertanya kepada mereka, ternyata ada murid yang belum sarapan Pak ketika masuk kelas. Dan ada juga karena memang memiliki pemahaman yang agak lambat Pak Yudi. Jadi sebenarnya seberapa harapan Ibu kepada murid tersebut dalam memahami pembelajaran Ibu seperti yang Ibu sampaikan itu Bu? Saya sih berharapnya mereka itu setelah saya menyampaikan pelajaran, mereka dapat memahami pelajaran yang saya sampaikan dan dapat menjawab pertanyaan saya dengan fokus Pak. Tidak hanya dia melamun atau bahkan hanya menggeleng-geleng kepala saja Pak Yudi. Baik. Paling tidak itu Ibu memberikan respon yang positif Bu ya, memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran yang Ibu berikan. Baik Bu En. Jadi setelah mengetahui penyebabnya ini permasalahan ini Bu, maksud saya bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya Bu, bisa ya, Pak. Disampaikan Bu? Tadi terpikir oleh saya ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Pertama, untuk murid yang belum sarapan, saya akan mengingatkan bahwa penting untuk sarapan terlebih dahulu dari rumah. Dan saya pun nanti akan menginformasikan kepada orang tua atau wali murid
agar memberikan Bagus ya, ya. sarapan terlebih dahulu kepada anak-anak mereka sebelum Iya, mereka datang ke sekolah, Pak. iya, iya. Dan untuk kasus yang kedua, yang tidak memiliki pemahaman lambat, saya akan memberikan bimbingan, Pak, yang lebih kepada mereka agar murid tersebut dapat lebih mudah memahami Iya. pembelajaran dari saya, Baik. Pak. Nah, itu bagus tuh. Rencana yang bagus tuh ya di mana Ibu En seperti mengingatkan kepada murid ya kan. Kemudian betapa pentingnya sarapan pagi itu Iya, bagus. Jadi untuk murid itu memiliki pemahaman lebih lambat itu Ibu memberikan bimbingan yang lebih kepada iya, mereka Bu ya. betul, Bu ya. Jadi betul, menurut Pak. Ibu bimbingan seperti yang Ibu sampaikan tadi itu eh, apa yang akan Ibu lakukan itu untuk nantinya? Iya, nanti bimbingan yang akan saya berikan adalah berupa latihan-latihan soal, Pak, tentang pemahamannya terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Iya, iya. Jadi saya Baik, akan baik. membimbingnya sampai murid itu bisa, Pak. Baik, baik, Bu. Kapan Ibu akan memberikan bimbingan tersebut, Bu? Kalau menurut Ibu, kira-kira Iya, kapan itu? biasanya saya itu melakukan bimbingan pada saat setelah pembelajaran selesai, sehingga nanti Iya. tidak akan mengganggu pembelajaran murid-murid yang lainnya. Oh, begitu ya. Kira-kira siapa, Bu, yang nantinya dapat membantu Ibu dalam menjalankan eh, komitmen bimbingan ini, Bu? Kira-kira siapa, Bu? Dalam hal ini tentunya kepala sekolah yang akan saya Bagus, ajak ya. terlibat. Kemudian Betul. orang tua atau wali murid dan rekan Hmm. sejawat yang akan Ya, berkolaborasi dengan saya, Pak. betul ya. Berkolaborasi itu merupakan hasil yang lebih baik Bu ya kalau Iya, kalau menurut betul, saya Pak. Bu ya. Baik-baik. Jadi kemudian bagaimana Bu tindak lanjutnya maksudnya Ibu lakukan untuk ke depannya? Oke, saya nanti akan menjalin komunikasi yang baik kepada orang Hmm, tua atau wali ya, murid dan sama-sama membimbing murid-murid yang membutuhkan penuh dengan komitmen, artinya dengan serius, Pak. ya, ya. Berarti ke depannya agar siswa dapat lebih fokus dalam memahami pembelajaran ini, Ya, Ibu berkomunikasi dengan orang tua, Ibu ya. Kemudian ya, murid, ya. Kemudian Ibu memberikan bimbingan yang telah Ibu sampaikan kepada murid itu sangat membantu Bu En ya. Nah, ya, baik ya. Bu ya. Dari pembicaraan ini bagaimana perasaan Ibu Bu En untuk sekarang Bu? Bagaimana perasaan Ibu untuk sekarang? Iya, Pak Yudi, alhamdulillah. Sudah sedikit lega, Pak, setelah berbicara dengan Pak Yudi akan permasalahan saya. Dan Alhamdulillah ya. juga Ya. saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Terima Ya, kasih, Pak ya, ya. Yudi. Oke, kalau begitu Bu En, saya merasa pembicaraan ini luar biasa itu ya. Jadi saya rasakan sudah ada perubahan di Ibu ya, luar biasa ini. Saya berharap Bu En ini bisa nanti melakukan rencana yang tadi itu dengan penuh semangat Bu En ya. Ya Bu En ya. Iya, Pak, pasti. Pasti saya akan semangat Wah, untuk iya iya. melakukannya demi kebaikan anak-anak. Baik baik. Baik Bu En, kira-kira apakah ada hal yang lain Ibu yang ingin Ibu bicarakan dengan saya lagi Bu? Kira-kira apakah masih ada yang unek-unek itu? Saya rasa sudah cukup, Pak Yudi, untuk masalah saya. Terima Iya. kasih banyak ya, Pak Yudi, atas Alhamdulillah. waktunya. Bu. Baik Bu En, oke, saya undur diri Bu En ya. Ya, Kemudian Pak Yudi. kita bisa ketemu di lain waktu Bu En. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam, Pak Yudi. Baik, untuk praktik coaching yang kedua ini ada kasus dalam latar belakang kegiatan coaching ya, di mana Bapak Yudi adalah seorang guru SMA. Beliau merasa terganggu dan kewalahan karena di kelasnya ada beberapa siswa yang suka jahil gitu. Kemudian
mengganggu temannya. Pada akhirnya di kelasnya ada beberapa siswa yang suka jahil itu kemudian menimbulkan kegaduhan. Adapun tujuan kegiatan coaching ini, ya, saya sendiri, Bapak Yudi, sharing dengan Bu EN meminta pendapat